Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Palantamko Channel. Palantamko Channel adalah channel yang menghidangkan informasi dan ilmu pengetahuan sesuai ditonton untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe atau dibagikan ke sosial media Anda, di like dan di komen. Tinggalkan jejak Anda dan kami akan singgah ke channel Anda. Sekian, terima kasih. Bagi umat Islam, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama dan masjid suci ketiga terbesar setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Sementara bagi umat Kristian meyakini bahawa di tempat itu Yesus disalib dan dibangkitkan. Sedangkan umat Yahudi menganggap kota tua Yerusalem sebagai tempat paling suci kerana di situ kerajaan Israel dan kuil-kuil Yahudi dibangun. Masjidil Aqsa adalah sebuah kompleks di kota tua Yerusalem yang di dalamnya terdapat 5 masjid. Di antaranya Masjid Kubah Batu, Qubatul Sakrah, atau disebut juga Dome of Rock yang berkubah emas, Mushola Marwani, Masjid Qadim, Masjid Burak, dan Masjid Qibla. Masjid yang terakhir ini biasa disebut Masjid Al-Aqsa karena paling dekat dengan kiblat di Ka'bah Mekah. Kompleks ini dinamakan Masjidil Aqsa atau Haram Al-Sharif. Masjid Al-Aqsa ini berkubah hitam, bukan yang berkubah kuning emas. Kebanyakan orang menyangka bahawa Masjidil Aqsa adalah yang berkubah kuning. Berikut adalah 7 fakta Masjidil Aqsa yang tidak diketahui orang banyak. Yang pertama, kubah pertama di dunia. Kubah di Dome of Rock dibangun Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah ini disebut sebagai kubah pertama yang dibangun di dunia Islam. Awalnya kubah Dome of Rock merupakan kayu yang dilapisi kuningan atau keramik. Namun kemudian pada kekuasaan Turki Utsmani, kubahnya diperbaiki dan di bagian bawah dilapis dengan marmer sebagaimana yang tertera di dalam buku Jerusalem, Satu Kota Tiga Iman. Di dalam Dome of Rock ada batu yang diyakini sebagai tempat singgah Nabi Muhammad sebelum naik ke langit ketika Isra dan Mi'raj. Nombor 2, mengilhami nama-nama yang sama di Pulau Jawa. Al-Quds merupakan nama Arab dari kota Yerusalem. Di wilayah inilah Masjidil Aqsa berdiri dan Gunung Muria berada. Salah seorang wali Songo, Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, terinspirasi dengan nama-nama yang ada di Yerusalem tersebut. Lalu kemudian ia membangun sebuah kota di Jawa Tengah dengan menamainya Kudus. Nama masjid yang dibangunnya pun sama dengan yang ada di Yerusalem, yaitu Masjid Al-Aqsa. Begitupun jika di Yerusalem ada Gunung Moria, maka di Kudus juga ada Gunung Muria. Nomor 3, pernah dijadikan tempat pembuangan sampah. Pada saat Romawi menguasai wilayah Yerusalem, kompleks Masjidil Aqsa pernah dijadikan sebagai tempat sampah. Lalu, setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab berhasil mengalahkan Romawi dan menaklukkan Yerusalem, Masjidil Aqsa yang penuh sampah itu dibersihkan kembali. Nomor 4, dibakar dan dihancurkan. Sejarah Yerusalem adalah sejarah penaklukan. Umat Yahudi, Kristen dan Islam saling berperang untuk memperebutkan tanah suci Yerusalem. Bahkan hingga ke hari ini, beberapa kali Masjidil Aqsa hancur karena invasi dan perperangan, meski akhirnya dibangun kembali. Masjidil Aqsa juga hancur karena bencana. Misalnya pada abad ke-7, Masjidil Aqsa hancur karena gempa bumi terjadi di wilayah Yerusalem. Begitupun pada saat pendudukan Israel pada 1967, kerusakan kompleks Masjidil Aqsa tak dapat terhindarkan. Yang paling menyedihkan adalah apa yang dilakukan oleh seorang turis dari Australia, Dennis Michael Rohan. Rohan membakar dengan sengaja Masjid Qibla dan mimbar Nuruddin Zanki pada 1969. 2 hari setelah pembakaran itu, Rohan ditahan pihak berwenang Israel dan dianggap mengalami gangguan mental yang serius, sebagaimana yang dilaporkan kantor berita Anadolu. Nomor 5, tempat kitab Ihya Ulumuddin ditulis. Kitab Ihya Ulumuddin adalah salah satu kitab paling terkenal dan berpengaruh dalam literatur Islam. Imam Al-Ghazali yang menulis kitab tersebut pernah tinggal di Masjidil Aqsa.
Sebuah bangunan di Masjid Al-Aqsa ditandai sebagai lokasi kamar di mana Al-Ghazali menulis kitab tersebut. Nomor 6. Perpustakaan. Masjid Al-Aqsa memiliki perpustakaan yang mencakup berbagai peristiwa bersejarah penting Palestina di awal abad ke-20. Perpustakaan Al-Aqsa didirikan oleh Dewan Legislatif Muslim tertinggi pada tahun 1923. Perpustakaan ini menyimpan berbagai koleksi manuskrip berharga dan karya yang diterbitkan dalam studi Islam dan Arab. Nomor 7. Mimbar buatan Jepara. Pada tahun 1969, Masjid Al-Aqsa terbakar. Dalam insiden tersebut, mimbar Nuruddin Zanki atau yang lebih dikenal dengan mimbar Salahuddin Al-Ayyubi ikut terbakar. Lalu, Raja Yordania Abdullah bin Husin II memprakarsai pembuatan replika mimbar masjid tersebut. Berdasarkan laporan Adara Relief International, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian pada urusan Palestina, 5 orang yang bertugas untuk membuat mimbar Masjid Al-Aqsa tersebut berasal dari Jepara, Indonesia. Oke bro, terima kasih banyak karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairullah Al-Basri, mohon maaf jika bertemu kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan di dalam saya menyampaikan info ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.